Nyon sewu, ini otak manusia Ibu ya. Iya, Ibu pegang dulu kepalanya Bu. Nah, ada otaknya Bu. Nah itu, itu otak formalin yang diformalinkan. Otak manusia, otak jenazah tepatnya yang diformalinkan ya. Nah, jadi kata para ahli, orang tua yang masuk kategori toxic parent biasanya ada gangguan di otak. Padahal orang tua ini sudah juga mulai mau belajar supaya tidak jadi toxic. Tapi dia hanya tahu belajar, saya tahu nggak boleh jadi yang toxic. Tapi waktu dia kerjakan tetap masih toxic. Dan ini berulang kali misalnya. Ya, mungkin kalau dari awal kita belum tahu toxic parents, kita belajar, kita mampu merubah sehingga kita tidak toxic, ya. Berarti itu karena kita berikhtiar. Dan toksiknya dulu karena belum tahu saja. Tapi ada orang tua yang sudah belajar, tetapi tetap perangai toksiknya muncul atau keluar, maka ini ada gangguan di otak. Ya, jadi mereka mengatakan bisa jadi karena ada trauma atau memang ada gangguan kejiwaan gitu. Ya, nah, bahayanya apa toxic parent? Kalau berkelanjutan, punten ya, anak kita yang dibesarkan menjadi anak yang toksik, dia bisa juga toxic parent kepada anaknya. Dan kita yang masih hidup yang jadi mertua kah, atau jadi oma, atau menjadi nenek, itu masih berkelanjutan jadi toxic lagi. Ya, toxic grandmother. Atau bisa jadi toxic mother-in-law. Kayak apa tuh toxic mother-in-law? Kalau lihat mantunya gitu. Saya juga sudah mulai nih punya 2 mantu, kan anak saya 5 Bapak Ibu ya. Ya, Mbak Ama tahu persis itu. Yang 4 laki-laki, 1 perempuan, 2 sudah menikah ya. Saya berusaha untuk ke leher gak goyang-goyang. Iya, makanya supaya leher gak goyang-goyang kita tarik nafas panjang. Misalnya kita bangun duluan, kita lihat kamar anak belum lagi muncul kita punya mantu, terutama mantu perempuan mulai dah tuh kan. Itu udah mulai tuh leher goyang-goyang tuh. Ya, hati-hati itu ya. Iya, makanya segera istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa? Bisa jadi kita punya trauma waktu kita jadi mantu. Punten, siapa tahu ada yang punya mertua juga yang agak julid, jutek kok. Pakai kol-kol lah karena kita pengajian. Jutek kok. Itu bisa ke bawah sejak kita masih muda nih, jadi mantu muda, ke bawah dan itu bisa berulang untuk menjadi mantu kita, untuk kita treatment mantu kita berikutnya, ya. Jadi gimana Bu Aisyah? Maka ya hari ini bulan kita mencoba teknik untuk memaafkan luka lama, ya. Walaupun kita nggak sampai toksik, mungkin kita punya luka lama pada pengasuhan, itu perlu segera kita maafkan juga. Karena kalau menumpuk, nanti pola parenting kita toksik tanpa kita sadari. Karena ini memori semua masuk ke dalam bawah sadar atau istilahnya subconscious mind. Ya, jadi ada conscious mind, pikiran sadar, ada subconscious mind. Ya, perilaku atau pengalaman yang berulang-ulang, ya, itu menjadi subconscious mind, pikiran bawah sadar. Kenapa sih orang banyak bicara tentang subconscious mind? Kenapa sekarang diperhatikan itu? Karena subconscious mind kekuatannya untuk membuat perilaku kita nih atau membuat perangai kita 88% sampai 90% dibandingkan pikiran sadar. Yang dimaksud pikiran sadar kekuatannya cuma 10% sampai 12%. Tadi kita rajin taklim atau seminar, tahu sih
harus jadi orang tua yang baik, benar, pantas, jadi orang tua bijaksana. Tapi karena baru belajarnya sekali, 2 kali, 3 kali, itu baru menjadi pikiran sadar. Bawah sadarnya mungkin diperlakukan berhari-hari, dipelototin sama orang tua, dibentak atau dijanjikan sesuatu tapi tidak ditepati berulang kali. Nah, itu menjadi bawah sadar, kekuatannya 88-90%. Itulah yang maksudnya, aku kok udah belajar ya, tapi aku masih juga cubit anakku. Nah, itu tadi 88-90% bawah sadar kita ini yang mau kita susun atau mau kita maafkan. Agar apa? Agar ilmu yang dipelajari setelah kita dewasa ini, dia bisa berkolaborasi dengan subconscious dan kita akan melakukan apa yang diajarkan saat-saat ini. Kenapa? Karena memang ilmu parenting baru berkembang lagi di era sekarang, ya. Apalagi ibu-ibu milenial harus punya parenting milenial, ya. Kalau kita yang lahir 60-an, ada tadi yang lahir 60-an, Bu? Saya cari teman ini. Bu Neneng tadi bacakan saya lahir 68. Ada, Bu, 60-an? Coba angkat tangan, saya mau cari teman. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa, Bu? 6, 7. Ya Allah, udah mulai punah nih, sebentar lagi. Sedikit banget sih. Yang 70-an? Oh, itu kan lebih banyak kan? Masya Allah, yang 70-an masih banyak ya. Allah, ya Allah. 80-an. Nah, tadi katanya ya Bu Hani, mama muda. Ya, banyak kan? Nah, iya. Iya, yang kita lahir 60-70, orang tua kita pola parentingnya bukan milenial, tapi apa? Pasca kolonial. Orang tua kita lebih kasihan lagi. Orang tuanya pola parenting kolonial abis. Namanya juga kolonial kan, dibentak-bentak, dihardik, dipukul. Ya Allah. Jadi bukan juga seluruhnya salah orang tua, tetapi ya memang ada zaman, ada era yang membentuk kita. Sekarang eranya yang milenial ini harus mulai belajar agar nanti anak kita tidak terlalu banyak sakit hati karena pola pengasuhan. Setuju, Bu? Setuju ya. Mungkin banyak yang sudah memaafkan juga orang tuanya, tetapi ya kita perkuat lagi caranya hari ini ya, insyaallah. Baik. Ya, kembali tentang otak manusia. Inilah otak manusia. Ada otak besar, ada otak kecil. Dia terbagi 2, ada belahan kanan, belahan kiri. Ini saya selalu cerita tentang ini. Karena apa? Karena ini ada di dalam tubuh kita. Dia yang merekam memori. Dari memori peristiwa yang negatif maupun yang positif. Ya, di otak juga yang merekam tentang ilmu pengetahuan, nasihat-nasihat, ya, dan contoh-contoh teladannya. Ada apa di dalam otak? Di dalam otak ada sel otaknya, namanya neuron. Ya. Para ahli ada yang bilang jumlah neuron itu 87 miliar, ada yang bilang 100 miliar. Saya pakai yang 100 miliar, ya. Kenapa? Karena memang lebih banyak yang mengatakan 100 miliar, ya. Dan gampang juga dihafalnya 100 miliar. Nah, bentuk neuron kayak gini, Bu. Dan satu neuron ini kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya, ya. Ibu yang lahir tahun 60, waktu SMP pernah punya komputer? Beda kan? Beda kan? Dulu ya, ijo semua tulisannya, masih ingat? Disketnya kotak, Bu. Iya, ya. Sekarang udah canggih banget. Ini mah saya punya udah ketinggalan banget gitu ya. Jadi sel otak anak sekarang memang sel otak canggih. Apa maksudnya canggih? Sel otaknya mampu menampung informasi, mampu menampung data-data lebih banyak. Itulah anak sekarang senang diberi penjelasan. Kalau kita yang lahir 60, 70 atau lagi 50, itu generasi body language. Ibunya cuman gini doang, udah ngerti. Atau pakai mata, udah ngerti. Lagi lari ya. Terus kita
Udah kita langsung duduk diam. Diam, tunduk. Nggak ngapa-ngapain, cuman mainin kuku. Zaman dulu kan ya syukur kalau bawa buku cerita kan gitu. Sekarang anak lari, kita ajak ke tempat umum, dia lari, dari jauh kita kasih dia datengin kita. Terus apa? Nanya, kenapa bun? Ya, termasuk nanti cucu tuh bu. Ya, maka kita harus jelaskan, duduk manis sini nak. Kalau kamu lari-lari kayak tadi, ya itu ada karpet yang melengkung, nanti kamu kesandung jatuh dan orang-orang terganggu. Panjang kan? Otak mereka perlu penjelasan. Sementara kita yang jadi orang tua nggak ada waktu menjelaskan. Nah, konfliknya di situ. Itu satu anak aja kurang lebih 15 menit tuh. Hanya bilang supaya lari-lari jatuh. Kalau anaknya 6 berapa? Gimana? Ya, jadi sekali lagi inilah neuron mereka canggih ya. Yang lain 60, 50, 60, 70 memang tidak canggih, tapi otak kita tangguh. Makanya karya yang dihasilkan karya yang tangguh. Zaman dulu TV rusak dipukul jadi benar. Masih dapat, Bu? Masih. Dulu ada acara namanya Dunia Dalam Berita, masih ingat Bu? Anita Rahman masih kebayang wajahnya Bu? Masih. Pernah dia goyang-goyang, terus saya teriak, ibu saya di dapur, ibu TV-nya goyang-goyang. Ibu saya di dapur teriak, pukul nak, pukul. Mananya ibu? Atasnya. Benar dipukul. Pak, benar. Atau minimal yang goyangnya kenceng jadi Ibu masih goyang, pukul nak lagi. Sebelah mana? Sampingnya. Wush, Pak, jadi. Maka kita anak zaman dulu kalau nakal dipukul jadi benar. Sekarang TV ibu boleh dipukul? Nggak bisa. Sekarang semuanya adalah soft touch. Dulu kita kalau disuruh sholat pantatnya, ayo sholat. Nggak marah. Karena semua anak kita lihat nih, sama aja pantatnya dipukul. Sekarang nggak bisa Bu. Ajak anak misalnya diingatkan sholat, nggak boleh dipukul lagi, disentuh aja. Ayo nak. Atau paling nggak, namanya itu soft touch. Ya kan? Iya kan? Ibu begini kan kalau di... Iya kan? TV-nya juga begini kan Bu? Makanya ayo nak, gini. Sampai sini bisa paham dulu? Jadi anak kita, cucu kita, bahkan cicit kita nanti adalah otak yang senang mendapat informasi. Itulah makanya mengapa begitu teknologinya diciptakan oleh otak. Jadi otak mereka tuh otak digital sebetulnya. Menciptakan teknologi digital untuk mampu mengakses informasi sebanyak-banyaknya. Walaupun kalau udah overload informasi, akhirnya apa? Insecure, overthinking. Sudah mulai dengar kalimat kayak gitu ya? Iya, karena over informasi. Zaman kita dulu informasi dari mana Bu? Sehari cuma 2 kali. Koran pagi sama koran petang. Iya, di Senin ada kebakaran malam baru tahu pagi kita. Apalagi kalau nggak buka radio, ya kan? Kalau buka radio lah yang paling cepat. Itu pun kecepatannya tidak saat itu juga, mungkin setengah jam baru ada berita. Itu pun kalau ada yang nelpon ke Radio Republik Indonesia. Ya, yang banyak kan nelpon kemana Bu? Radio swasta lah. Minta lagu dangdut Mas. Iya. Lebih sering begitu kan? Iya. Jadi inilah dia perbedaannya. Jadi anak-anak kita menciptakan teknologi digital karena otaknya digital.